terkait dengan penutupan masjid itu sebenarnya tidak pantas ya, tidak bagus. Itu rumah ibadah yang harusnya kades kita ini, semoga Allah merahmati beliau, tinjau kembali lagi terkait dengan hal itu, karena itu rumah ibadah, tempat ibadah orang sholat ya. Maka perlu bagi Anda Lampau Channel belajar lagi sama ustadz-ustadznya, kenapa masjid kalau seperti itu kok ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya hormati, Lampau Channel itu menyalahkan masyarakat Pamekasan. Apakah Anda tidak tahu ini masalahnya sebenarnya? Bukan masalah tidak mau sama maulid, tidak, bukan itu. Itu hak mereka. Tapi ketika mencatut nama Hadratus Syekh, apalagi difitnah, tidak sesuai dengan faktanya. Nah, memang saya tidak kaget lagi ya, kalau untuk Salafi Wahabi, tukang fitnah ya itu biasa, sudah biasa. Sudah saya tunjukkan beberapa video saya sebelumnya. Maka ketika tahu masalahnya, ketika tahu permasalahannya, maka Lampau Channel harus belajar lagi. Artinya belajar kepada ustadz-ustadznya, jangan sok pintar, jangan sok tahu, segala ketentuan kembalikan kepada hukum. Mari kita diskusi secara ilmiah, bukan cuma main akal-akalan. Kalau cuma main akal-akalan, main logika, anak kecil tahu. Siapapun bisa, orang bodoh pun bisa. Tapi kita bagaimana seorang yang berilmu mengembalikan sebuah masalah, kembalikan kepada rujukan hukum, kepada kaidah hukum. Yang jelas Bapak Kades dan PCNU Pamekasan itu sudah mempertimbangkan, melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Apa pertimbangannya? Di antaranya kembali kepada kaidah fikih yang pernah saya sudah sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak kebahayaan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, ala jalbil masalih. Terus tasarruful imam, kebijakan seorang pemimpin sebagai kepala desa, kebijakan seorang pemimpin sebagai NU atau PCNU Pamekasan, tasarruful imam ala ra'iyati, atas rakyat, manutun bil maslahah, dikaitkan, dihubungkan dengan kemaslahatan umat, dihubungkan dengan kemaslahatan rakyat. Maka perlu bagi Anda Lampau Channel belajar lagi sama ustadz-ustadznya, kenapa masjid kalau seperti itu kok ditutup. Boleh apa enggak menutup masjid? Kepada saudara Lampau Channel, mari kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Saya tidak perlu memberikan arti kembali karena sudah saya pernah bahas sebelumnya menanggapi pernyataan atau penyampaian dari Ustadz Dzulkarnain
El-Maduri. Saya tampilkan dan perlu direnungi oleh Ustadz siapa itu, Lampau Channel ya, Lampau Channel itu, bahwa di dalam kita memberikan pengertian tentang ayat-ayat Al-Quran, maka perlu kita untuk melihat kitab-kitab tafsir. Pada kali ini, marilah kita lihat tafsiran dari Waman Azlamu surat Al-Baqarah ayat 114, yaitu dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Qurtubi. Kita renungi bersama. Saya sudah tampilkan. Walidzalika qulna, oleh karena itu kami mengatakan, la yajuzu naqdul masjidi, tidak boleh merusak masjid, wala bai'uhu, dan juga tidak boleh menjual masjid, wala ta'tiluhu, dan juga mengosongkan masjid tidak boleh. Tidak boleh mengosongkan masjid, artinya mengosongkan dari jamaahnya, tidak boleh menjual masjid, tidak boleh merusak masjid. Wa in kharabat al mahillah, jika dibaca wasal, wa in kharabatil mahillah, walaupun tempat itu sudah rusak. Wala yumna'u bina'ul masajidi, pembangunan masjid tidak boleh dicegah. Merusak masjid tidak boleh, menjual masjid tidak boleh, mengosongkan masjid tidak boleh, menghalang-halangi pembangunan masjid juga tidak boleh. Tapi ada perkecualiannya. Ada kalimat illa ayyaqsidus syiqaqa, kecuali, artinya yang boleh merusak masjid atau mengosongkan masjid, bahkan menutup masjid, mereka itu termasuk juga Ustadz Salafi Wahabi yang di Pamekasan, termasuk golongan seperti ini, asyiqaq, bertujuan memecah belah umat. Dibuktikan dengan apa? Pada waktu ceramah, pada waktu menjadi khotib. Sebenarnya waktu menjadi khotib itu harus hati-hati. Tidak boleh sampai memfitnah, tidak boleh. Itu isinya memecah umat, wal khilaf, terjadi perselisihan. Kalau sudah terjadi perselisihan atau menimbulkan perpecahan di antara umat, membuat umat itu resah, membuat umat itu gelisah, membuat umat itu akan terjadi pertengkaran seperti yang di Pamekasan, maka boleh masjid itu ditutup. Perlu dikaji kepada Lampau Channel. Kita melihat suatu permasalahan, rujukannya adalah hukum, bukan hawa nafsu, bukan hanya disesuaikan dengan logika kita. Yuriduna bidzalika tafriq ahlil masjid al-awwal wa kharabihi. Dengan demikian, mereka itu yang membangun masjid bertujuan diantaranya memecah belah masjid yang pertama, wa kharabihi, dan menghancurkan masjid yang pertama, waqtilafil kalimati, atau berbeda-beda di antara beberapa kalimat. Maka di situ juga boleh ditutup masjidnya. Sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa di antaranya menjadi tafriqon bainahum, kata Al-Quran, menjadi pemecah belah di antara umat. Kalau umat gara-gara masjid itu atau gara-gara orangnya yang ada di masjid yang sehingganya memecah belah umat, bertengkar dan lain semacamnya, lebih baik masjid itu ditutup. Mungkin ini buat Lampau Channel perlu diperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.